Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 6 Januari 2026 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Fresh Juice semuanya. Hari ini kita kembali sama-sama membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Hari ini gereja memberi kita bacaan dari Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka padanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tapi ia berkata pada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice yang terkasih, saya percaya kita sudah pernah mendengar tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Dan satu cerita yang saya percaya sangat terkenal sekali. Dan setiap kali membaca cerita ini, saya rasa kita diingatkan untuk berbagai hal yang berbeda. Hari ini ketika saya membaca cerita ini, saya ingat bagaimana saya berdoa. Dulu saya Katolik, saya tidak lahir dari keluarga Katolik, tapi saya dibaptis ketika masih SD, mungkin umur 10 tahun gitu ya. Saya nggak ada yang ngajari saya berdoa kayaknya, tapi saya berpikir berdoa itu berarti minta sama Tuhan, ya kan? Minta diberi. Kalau dulu ya waktu masih kecil ya, minta supaya nilai sekolahnya bagus gitu ya, minta supaya jangan ada ya perjalanannya lancar begitu, minta macam-macam. Itu awal-awal dalam perjalanan rohani saya. Tetapi ketika saya mulai kenal Tuhan secara pribadi, saya mulai baca Alkitab, ya, saya ikut persekutuan doa. Saya diajari bahwa berdoa itu jangan hanya minta-minta gitu ya. Anda harus mengucap syukur, memuji Tuhan gitu ya. Bahkan
Mungkin dalam puji, dalam berdoa itu juga bisa dalam bernyanyi gitu ya, pujian penyembahan kepada Tuhan gitu. Dan itu baik, dan saya belajar itu juga, dan saya melakukan itu juga. Tapi bahkan makin ke sini, saya merasa bahwa meminta dalam doa itu sesuatu yang dalam maknanya, suatu hal yang semakin yang bisa dimaknai secara rohani gitu ya. Di dalam doa ketika kita meminta, kita berarti kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh berarti kita berserah kepada Tuhan. Berarti kita percaya bahwa Tuhan yang bisa memberikan. Dan berarti kita percaya bahwa Tuhan itu peduli. Dalam bacaan hari ini ketika kita membaca bagaimana Yesus peduli dengan orang ramai yang mengikuti dia begitu banyak, sehingga katanya bahkan perlu 200 dinar untuk kasih mereka makan, uang yang besar itu. Dan ketika murid-murid bertanya, suruh mereka masing-masing cari makan lah. Tapi kata Yesus, kamu yang harus memberi mereka makan. Yesus menyuruh murid-muridnya yang mengurusi makanan orang-orang ini. Dan bagi saya ketika saya membaca ini, saya melihat bagaimana Tuhan itu peduli dengan kebutuhan jasmani kita yang tidak begitu rohani, ya kan? Ya urusan makan saja, urusan makan gitu. Tuhan peduli. Dan dalam tahun yang baru ini 2026, selamat tahun baru anyway para sahabat Fresh Juice. Dalam tahun yang baru ini, kita mulai tahun yang baru ini, saya ingin mengajak kita untuk pegang ini, untuk merenungkan ini bahwa Tuhan kita, Bapa yang baik, Dia peduli akan semua kebutuhan kita, rohani dan jasmani juga. Apalagi yang kita butuhkan seperti makanan. Ketika Dia lihat kita lapar, Dia tidak ingin anak-anaknya lapar. Dia peduli dengan kebutuhan Anda, kebutuhan saya. Dia mengerti apa kebutuhan kita. Dan kita anak-anaknya, kita boleh datang di dalam doa untuk meminta kepadanya. Bapa yang baik, Engkau tahu kebutuhanku bahkan ketika belum aku sebutkan. Engkau tahu yang aku perlukan. Berikan padaku dari kemurahan-Mu. Sahabat Yesus yang terkasih, kita punya Bapa yang kaya, Allah yang baik, yang peduli dengan setiap kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan Anda dan saya, kebutuhan keluarga kita. Dan saya percaya Dia ingin memberkati kita. Tentu itu bukan berarti kita hanya minta-minta tanpa usaha, ya. Tuhan ingin kita bekerja untuk mendapatkannya, tapi Dia akan buka jalan, Dia akan pimpin jalan kita, Dia akan memperlancar jalan kita, Dia akan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, saya percaya. 2026 ini mari kita pegang janji Tuhan itu. Kita punya Allah yang peduli. Banyak orang bilang 2026 bukan tahun yang mudah, ya. Kita banyak gejolak di ekonomi, di politik dan sebagainya di seluruh dunia. Tapi mari kita tetap berpegang bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dengan berjalan bersama Bapa yang peduli, yang tahu apa yang kita butuhkan. Tapi ingat juga satu hal, ketika kita diberkati, Tuhan ingin kita memberkati orang lain. Ketika kita dicukupkan oleh Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi sarana untuk mencukupkan orang lain. Bukankah di sini Tuhan berkata kepada para muridnya, kamu yang harus memberi mereka makan. Oh, kami nggak punya banyak Tuhan. Tapi Tuhan katakan, berapa banyak roti yang ada padamu? Periksa. Dan Tuhan akan lipat gandakan itu untuk memberkati orang lain. Tahun 2026 ini mari kita percaya Tuhan akan memberkati kita, tapi juga akan menjadikan kita untuk memberkati orang lain. Itu doa kita.
Untuk kita mulai tahun yang baru ini 2026, kita berjalan bersama Bapa yang peduli, yang tahu akan kebutuhan kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami datang padamu hari ini seperti Tuhan Yesus yang memberikan makanan pada orang-orang ramai yang mengikuti Dia. Kami percaya apa yang kami butuhkan datang daripadamu ya Bapa. Engkau yang tahu kebutuhan kami, Engkau yang tahu kebutuhan keluarga kami, Engkau yang tahu apa yang sungguh kami perlukan untuk hidup kami Tuhan. Dan Engkau peduli dan Engkau akan berikan dari kemurahan-Mu. Dan biar juga saat kami boleh Kau cukupkan, Tuhan, kami boleh juga mencukupkan orang lain. Kami juga boleh memberkati orang lain. Seperti para murid-Mu yang memberikan makan kepada banyak orang. Dari segala keterbatasan kami, biar Kau boleh pakai kami juga untuk memberkati orang-orang lain Tuhan. Biar tahun 2026 ini, tahun yang penuh berkat ini, kami juga boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Lebih banyak lagi orang yang boleh kami berkati hidupnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua di tahun yang baru ini. Dan Tuhan menjadikan kita juga berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 6 Januari 2026. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.